ilmu hikmah gitu ya. Saya juga baca kitab di Samsul Ma'arif, terus di beberapa kitab-kitab hikmah itu juga yang namanya sholat itu macam-macam. Ada sholatul kifayah, sholat di takbiyatul ngakli. Jadi ada sholat yang bisa untuk menguatkan daya ingat gitu. Tapi saya larang itu sama istri sebab membuka-bukan beda duit dan beda. Bukan baik jadi akal itu masih harus duai ngomongnya urung. Kadang-kadang saya tanya sama wadon, pinter kelalenan karo bodoh kemutanan suka di gue. Bodoh kemutanan ini pinter kelalenan. Istri saya itu bodoh, tapi dia kalau beli duit kemutanan banget gue. Jadi kalau memang menurut perspektif fikih itu ya, sholat sunat kan ada beberapa macam. Ada sholat sunat naflun duwaktin, sholat sunat yang mempunyai waktu tertentu. Ada sholat sunat dusababin, karena mempunyai sebab. Sebab nanti ya, jawabannya ke situ. Gara-gara anak gerhana, sebab gerhana akhirnya disunatkan sholat sunat gerhana gitu. Kemudian ada sholat sunat mutlak. Di sholat sunat mutlak ini sholat sunat yang bisa dilakukan kapan baik, esok, sore, ya setiap saat. Nah itu usulnya kayak gitu toh. Kalau memang itu sholat anisil kubri, betul secara perspektif fikih itu dikategorikan sholat sunat mutlak tidak masalah. Sholat sunat mutlak kan pernah. Dasarnya itu idza asnajal amru ala nabi falyusalli rak'ataini. Ketika Rasulullah ini kaidah, ketika Rasulullah menghadapi atau dihadapkan sesuatu, ini dasar salah satu dasar sholat sunat mutlak. Maka Rasulullah melakukan sholat sunat 2 rakaat. Jadi ketika Rasulullah menghadapi atau dihadapkan sesuatu, ketika Rasulullah mau dagang, sholat sunat mutlak 2 rakaat. Ketika mau bepergian, termasuk saya ibu-ibu nek arep kocokan arisan metu sholat sunat mutlak. Metu. Banyak malah sholat sunat malah orang metu kayak gue tuh. Ya salah ya ini ya. Itu seperti itu. Jadi itu kategori mutlak. Doanya ya tadi disampaikan itu. Dan apakah itu kaifiahnya? Apakah harus itu kan ada baca alha, baca ayat kursi gitu? Jangan itu harus Quran berkenaan kayak gitu. Boleh. Nggak baca suratan pun boleh. Itu kategori masih sholat sunat mutlak sah-sah saja. Tapi kalau dispesifikan Soli sunat tali unsil kubri misalnya, ada yang di anisil kubri. Ini para ulama juga anasi nganggo, anasi ora. Nah itu. Jadi Romo Kiai Hidayat itu nggak nganggo. Tapi kalau ada santri-santri yang mau nganggo, ya monggo. Karena ini masalah khilafiyah gitu ya. Jadi nganggone ya kena, orang yang kena. Kalau merujuk dari hadis itu yang disampaikan itu ya, itu bahkan itu termasuk hadis marfu itu. Menurut setelah beberapa diri, tapi nggak apa-apa. Jadi sing lakoni yang ono, sing orang lakoni ya orang apa? Aja yang ono, yang ini kan bahasa yang ono itu kan yang wong gede. Jelas lah. Jadi nganggo ya pik, orang nganggo ya orang ala kayak gitu. Jadi wong sing lakoni jangan menganggap bahwa saya merasa lebih baik. Kayak mau sing orang lakoni kalah, itu nggak boleh gitu. Karena ini seandainya pun kalau masuk dalam urusan fikih ini hukumnya hanya istishab, mustahab. Jadi kan ada mustahab, ada sunnah itu wayusanu, wayustahabu. Kalau yustahabu itu di bawahnya sunnah. Itu kan kalimatnya sinonim, kalimat yang mulodif itu seperti itu. Bahkan itu ada itu. Kalau perspektif ilmu hikmah, bahkan ada sholat sing sujud dongannya suwe banget. Itu bukan kategori sholat secara fikih, tapi itu sebenarnya takorub gitu ya. Jadi dikir takorub, tapi kaifiyahnya kayak sholat gitu loh. Itu seperti itu. Bahkan sewu
masih ada hubungannya itu kan malam pertama kalau nggak salah itu ya pokoknya waktu sing mana nembel kubur kan adaptasi ya. Biasa nang dunia ke kondangan ya orang kondangan itu ya. Kan gitu ya us petang mana ya. Karena itu sudah susah banget, maka supaya apa di aring-aring ini kan ada doa dari keluarganya. Bahkan ini sering saya sampaikan itu. Ini banyak dengan doa sih. Intinya kan kirim doa nih. Tapi kirim doa bukan itu dengan sholat itu sendiri. Makanya setelah sholat itu ada doanya. Termasuk kenapa sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Sebab intinya sholat jenazah gue adalah doa dongani almarhumah. Karena ada perjanjian juga itu dino malam Jumat hari kubur titik rumah nunggu didongake wacan Quran sak kalimah lamun rak didongake bari yang kuburan tetangisan bismi kan ngaten nggih. Dari kecil saya sering mendengarkan puji-pujian itu. Kadang-kadang saya mikir dino malam Jumat hari kubur titik rumah anggar malam Jumat yang kadang-kadang cilik pedhi bokak ini tekan. Loh, kan pola pikirnya bocah cilik lho seru. Iya, kan kowe dari anggar malam Jumat kan malam selamat baju. Kira bokak ini tekan. Itu kan sudah mendoktrin. Itu pola pikir bocah cilik. Barang saya gede-gede sing dimaksud apa gitu. Dan ketika saya menyantri pesantren itu ternyata keterangan itu ada di kitab Daqaiqul Akhbar. Itu dahulunya redaksinya kurang lebih begini. Idza kana yaumul jum'ati wal ayyamul hurum ista'dhanat arwahul mu'minina ayyanzilu ila manzilihim. Jadi nek dina Jumat nek bicara hari kalau dari perspektif ibadah itu berarti mulai masuk asar. Berarti hari Kamis mulai masuk waktu asar itu sore itu sudah namanya hari Jumat. Jumat itu. Nek hari Jumat utawa dina-dina sing dimulyakake nang Gusti Allah, termasuk tanggal 10 Muharram, 1 Rajab, 27 Rajab itu arwah-arwah wong mukmin istadana jaluk izin karo Allah pada titik mengumai masing-masing. Jadi pada titik. Dan ketika sampai rumah apa yang diucapkan oleh mereka? Ya ahli keluargaku, irhamuni. Itu kan tadi kan supaya mengirimkan doa itu ya. Itu hampir sama sebenarnya. Irhamuni. Kok kabeh iki pada belas karo aku. Fa inni muhtajuna. Fa inna disitu redaksinya jama itu. Fa inna muhtajuna ila doaiku. Aku kiye butuh kiriman doane kabeh. Kiriman sing paling itu cara gamane apa ya? Gamol kayak kanggo mati itu pahala sedekah. Dan irhamuni. Sliramu kabeh pada melas karo aku. Melas lan apa? Bisodakoh dengan pahala sedekah. Nek ora ono sing sedekah fa bi Fatihatil kitab minimal Fatihah kitab. Jadi minimal kalau pada saat malam Jumat kirim doa. Makanya ada satu tradisi masyarakat kita, masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah, nek malam Jumat ketemu sore pada ziarah kubur. Jadi ya kalau mikirnya kenapa nggak ketemu sore ziarah kubur kikon kaki aja mengumel lah cucu gitu. Itu ya gue kita pikirannya nyok dong cilik. Enggak, ya berarti nyok besar dari kita cilik loh. Kan gue harus mikir. Nah ya gue berarti ngakal kan. Maka Pak, kita itu kirim sedekah. Bahkan ini keterangan ini juga dikuatkan di dalam kitab Raudhatut Thalibin karya Syekh Sarafuddin An-Nawawi, bukan Nawawi Banten itu. Syekh Sarafuddin An-Nawawi itu sebenarnya apa? Itu sekurun dengan Imam Rafi'i, lebih dulu Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i itu lebih senior daripada Imam Nawawi. Itu kitabnya kan ada itu, tadi kemudian Tobatul Buwa, saya punya semua itu. Kebetulan saya perpustakaan kitab Rodol lumayan akeh.
Nah, kata Syekh Sarafuddin Anawi dalam kitab Raudhatul Talibin, wa yustahabbu ayyatasaddaqu an abawayhi. Bahkan kita itu disunatkan setiap kita sedekah atau infak apapun bentuknya, seberapapun nominalnya, cepalang apa kita kirimkan kepada keluarga-keluarga yang telah tiada. Jadi gue pada sedekah roti gue ya, khususan dia sedekah roti ganjaran yang gue bilang Al-Fatihah apa itu gue. Alhamdulillah oleh kirim roti kamu butuh kayak gitu. Termasuk bapak-bapak nek Jumatan gue ya. Jumatan kan gawa duit infak kan. Kira-kira sing digawa sing abang-abang apa sing biru apa sing coklat apa sing glundang kayak gue. Sanane. Glundang. Ya kan jenengan gawa duit 2.000 kayak 500-an ya. Kecare kados niki. Nyating suram infak 500 perak. Ganjaran ku bapane Al-Fatihah glundang. Maning 500 perak dibine Al-Fatihah glundang. 500 kakine. Glundang bapaknya kaget, ya Allah, bocah, 2 hari sisa 1 subing kok kirim karo bapaknya. Kayaknya bapaknya kaget ya. Ya Allah, ya. 500 menurut surga. 2 hari sisa kirim karo bapaknya kok glundang kebangetan ya. Kayaknya lho bapaknya lah. Termasuk hari ini kayaknya nyong wis sodako sing emutan. Kayaknya 12.000. Saya kan hari ini jajan mau terus kumpulan MUI itu ya. Saya di kendaraan kan sediain duit itu raja 2.000-an. Kayak tukang ngatur gini, saya kasih nanti sudah korong itu tukang parkir. Ganjaran gue biume Al-Fatihah. Alhamdulillah anak lanang ngirimi parkiran. Kayaknya itu ya. Tapi mohon maaf, yang digaris bawahi bukan itunya ya. Jadi apapun bentuknya, seberapa nominalnya kita kirimkan. Kalau kita niatkan pahala sedekah, pahala apa itu kirimkan kepada orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului, gitu ya. Kita memperoleh 2 nilai pahala. Pertama pahala infak atau sedekah, yang kedua pahala bakti karo. Jadi yo jalan-jalan mau kayaknya kirim makan anu rolas itu kan 6 ya. Nanti sun sedekah orang yang bima Al-Fatihah bima alhamdulillah. Terus maning mau ke perjalanan dari Kalibagor mriki ping pindho. Nanti sun ame 2.000 ganjaran kok kaki mustaraji Al-Fatihah. Akhirnya kedumpar kiriman 2.000 ki Kang Putung lah. Terakhir ini gini kayaknya ya. Jadi intinya jane itu min babi kirim doa aja. Substansinya seperti itu. Saya kira begitu, puas nggak puas puasnya sendiri aja. Moga ada yang tanya lagi Ibu. Ibu, bapak-bapak yang mau bertanya silahkan. Yang mau balas pada hantu sih pada kemana? Oke, kalau di jamaah gimana? Kalau namanya 10.000 untuk Pak Biyung. Ya, boleh. Tapi secara ulama sufi menggutil. Lho, nggone sudah kok 10 itu jadi lagi kakine, nikine, biyunge, bapane, lilike yang gutil lah. Iya boleh, tapi kategori bakhil bicara atas. Iya dijiji lah. Tapi gerane semenutuk ya orang masalah. Jadi kan begini ya, kadang-kadang kalau kita beramal itu dia ngomongake priben. Kalau memang adanya itu, contoh ya contoh. Dulu Rasulullah kan pernah berkorban. Ini korban 1 kambing untuk seluruh umat kan gitu ya. Karena nunggu bom umat. Abang-abang pada waktu itu lagi pas mungkin sering perangan dan sebagainya lagi peceklik orang anak-anak itu supaya sahabat men ojo pada nelangsa ya wis korban. Jadi kan melu bunga ya. Jadi anggar padan anaknya itu ya nggak masalah. Tapi anggar padan masih ada yang lain ya saya itu. Terus maning bahkan ada hadis itu. Ittaqullaha walau bisyikki tamrah. Ittaqullaha, ittaqu itu ada yang reksa itu. Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya sedekah separuh kurma. Nah ini jangan
Apa dipahami secara tok melong. Nah, jadi kiai ini be, sodako separuh kurma bisa menjaga dari pintu neraka. Nyong sodako pelem siji sekilo. Sebab waktu itu apa? Anaknya itu. Ini asbabul wurudnya ya, asbabul wurudnya. Jadi pada saat itu Abu Hurairah, Abu Hurairah nulis ya. Kowe ngerti pene kaya piatu netu kowe wonge gering, bujet orang mitayani raine rai kencot mana. Iya, tapi iya, tapi beliau cerdas. Di samping beliau cerdas, beliau itu kan manggone barengan Rasulullah. Maka kebanyakan hadis dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abi Hurairah itu pernah lapar itu. Jadi beliau itu mau nang masjid, ibaratnya masjid nang kene itu ya. Ngarepe gili niku pagi-pagi jam 8-an ya iku ya, tong ngarep gili. Sabenana wong liwat ditakoni wong liwat takoni. Abu Hurairah bertanya kepada orang yang lain bukan berarti menanyakan sesuatu yang tidak tahu. Ning api-api takon mbok jare sapa wong sing takon iki perlu nyong kecoten desengi madang apa-apa kayak gitu ya. Iya. Ternyata orang yang lewat itu enggak tanggap dan ketika Rasulullah lewat, ya Rasulullah kan paham. Ya Rasulullah, aku ngerti seliramu mesti lagi keluwen ya. Ayo melu aku mungkin anggar sare bareng ayo esuk-esuk mengkowe warung nggone kaji giat. Traktir. Kowe kowe mbok digawa ke rumah makan kanjeng disengi. Ya, ketika beberapa langkah nanti sedikit aja asbabul wurud nanti hadis itu. Ketika beberapa langkah itu manggi kerumunan sahabat. Dan setelah itu sahabat sampai surga itu dilenglang oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man at'ama Abu Hurairah dakhulal jannah. Wong sing gelem awe mangan karo Abu Hurairah jaminan mlebu swarga. Jejal kene ora nganggo ngakal ngendikane Ustaz mau. Ngartine hadis tok melong tekstual iku. Nyong rumput jadi kene wong kepen mlebu swarga cukup aweh mangan karo Abu Hurairah. RT-ne nyong langka jeneng Abu Hurairah. Lah iki kepriwe iki? Man at'ama Abu Hurairah dawal jarak. Barang siapa yang memberi makan kepada Abu Hurairah maka masuk surga. Dan ketika sahabat mendengar dawai Kanjeng Nabi seperti itu langsung bergegas pulang. Sampai di rumah ada salah satu sahabat takut karo bojo ya zauja hal bil bait ta'am wa iziku adakah makanan di rumah. Akhirnya bojo jajal tembok lemari langka terus buka apa kan sing tutup segam langka terus buka ceting langka. Pian dulu leduk sing nganggo ceting wonten mboten? Boten. Ceting kuwi bahasa Koreane magicom ngerti. Kan tak ngomong Korea sih. Magic artinya cek, kom artinya ting. Mulanya magicom artinya ceting. Jadi Korea magicom tadi. Gini akhirnya bergegas. Nah, akhirnya si istri itu menemukan satu butir kurma di rumahnya. Itu pun betitik. Nun sewu, bapaknya kekun nemu kurma si diktil pribadi. Sebenarnya aku. Ayo betul. Nun sewu Rasul. Kulo kepengen bersuarga kali panjenengan niki. Kulo namu kagungan satu butir kurma itu pun betitik. Monggo kulo paringaken jenengan. Rasulullah itu menerima itu, ya saya terima. Kanjeng Nabi niku pirsa, ternyata orang ini belum makan. Akhirnya baik Pak, aku ngerti seliramu di rumah. Ya iki separuh, sing separuh mesti tidak. Sing separuh iki Bapak Hurairah. Jagalah dirimu dari api neraka walau hanya sedekah separuh. Nah, karena itu. Nah, itu. Terus intinya bahwa menolong orang yang sedang lapar memberi makan itu jaminan surga. Maka saya sering menyampaikan itu nilai-nilai ibadah yang paling mudah menjadikan orang itu masuk surga itu adalah nilai kepedulian. Peduli sama tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang status sosial, bahkan tanpa memandang apapun agamanya. Peduli. Nah itu seperti itu. Saya kira begitu tadi. Ada yang ditanyakan, kayak Inggris ya 10.000 aja barengan lah. Ya sama dengan kalau tahlil. Kalau tahlil kan. Oh ya tahlil nggak apa-apa itu.
Maksudnya kan sedekah ini loh, apa sedekah? Pahala sedekah itu. Gua anggar cara sing lebih dia juga kurang prayoga aja. Cuma anggar tulsi jika kesuwen malam makmum akhirnya makruyoh lah. Boleh berkat seperti gua nih tangan musik tewas. Jadi begini prinsip loh. Kalau kita ibadah secara pribadi, ibadah ritual maksudnya kan suwe-suwe ngono. Tapi kalau menyangkut masyarakat, sing sedeng-sedeng, bila perlu pendek, non saya khutbah Jumat di mana-mana nggak pernah lama, maksimal 5 menit. Bahkan saya pernah khutbah 3 menit kan. Iya, 3 menit pun bahas apa wis pokoknya kok terus kae. Ida mata ibnu Adam in koto amalu ila semanto barakallahu li wa lakum bil Qur'an ngatin jangan 3 menit doane semenit wong bombong kabeh. Jadi kalau ibadah urusan ini karena ini kan pengurus NU gitu ya. Kita kan sebagai yang ditokohkan ngomong masyarakat, anggar urusan ibadah sih menyangkut masyarakat sing sedang-sedang itu bila perlu sing pendek-pendek. Imam tahlil aja kesuwen. Dulu Romo Ki Hidayat kan nek imam tahlil biasanya Fatihah biasanya pinter sering. Fatihah. Itu seperti itu. Jadi sing pendek-pendek. Angger dhewe kan lha sing suwe ngono. Saya kan pernah menyampaikan juga ini, terlepas dari semuanya. Kiai kan mana loro. Kiai nggo kiai awake dhewe, karo kiai nggo kiai ini masyarakat. Angger kiai nggo kiai ini awake dhewe, ya ngono. Wanu awake dhewe. Sekarang dhewe ora apa-apa. Tapi kalau kiai nggo ini masyarakat, ya lihat masyarakat kita. Wong sampai Muhammad bin Jabal itu anggar imam sholat suwe banget itu suwe sulatannya suwe itu pernah ditegur oleh Kanjeng Nabi karena Pak ada makmum sing wadul karo Kanjeng Nabi nuwun sewu Rasul kula dados petani niki kula kepengin nek sholat jamaah terus tapi pangapunten nek sing imam Muhammad bin Jabal kula mboten sanggup lha kula mun sedinas met niku teng sawah bengket ngadeg kesuwen ya malah akhirnya Muhammad itu dipanggil oleh Rasulullah, ya Muhammad inna likulli haqqin haqq. Sesungguhnya setiap yang punya hak berikan haknya. Allah punya hak untuk disembah, tapi di belakang Anda itu juga ada makmum-makmum yang lemah, yang tua, dan diberikan haknya. Bahkan sampai-sampai secara hukum fikih ini hukum fikih ini juga perlu disampaikan kepada kiai-kiai khususnya dan para pengurus itu. Secara hukum fikih, nek imam arep maca suratan dawa-dawa itu ada beniku istighfar karo makmum. Nun sewu makmum niki salat maghrib niki make rakaat pertama suratane Makkiyah. Rakaat kedua tabarok. Tujuh. Ada satu saja makmum yang interupsi, paurannya Pak Imam. Nyong guys kesana doran kondangan luar desa. Mau kesuwen udah tinggal ke dembok pirang-pirang. Tiap hari kita sukanya orang mabuk. Terus dulu saya pulau kanan uang berikan karena pesanan keripik rokan di uang barang gawe. Yang kesuwen makmum menggo ya orang cukup kedundele ya. Pancen dasane kiai bergunung kayak ya. Dua cek bahaya loh kita. Pikir-pikir menampu itu. Sholatnya sah, jamaahnya sah, sholatnya imam tidak diterima. Hati-hati. Ada hadis itu loh. Ada 10 kelompok orang yang tidak diterima sholatnya. Salah satunya warojulun yaqumu ala qaumin wa hum karihun. Wong sing imami karo masyarakat, ning masyarakate pada wadeh. Sebab wadeh secara objektif aku madhei. Bulan apa? Jadi dia orang becus mlebu nerakane di sedewek kok mbak. Jauh-jauh. Sementara dari kiai. Setiro. Di dia orang becus mlebu nerake walimun lam yakmalan bilmihi muadzabun qabla ubadil wasari. Jadi kiai orang becus kekiaiane gitu ya, tidak sesuai dengan perilakunya. Kowe mlebu neraka di sedewek. Sebelum penyembah berhala loh hati-hati. Berani akhirnya Pak Jamal Yusuf sing dari kiai. Iya. Nah,
jangan dilaksanakan. Jadi pokoknya sederhana aja lah. Jadi lihat maunya seperti apa. Lo ini ketune jamaah sholatnya sana, ini orang diterima sholatnya imamnya. Sebab anu ngetajel masalahnya. Ya ini gue ini berita ini. Dan ini pernah saya sampai di forum-forum kiai. Pernah gitu. Jadi yang nyong ngomong harap kiai malah lebih cepat sepos kayak gitu. Sesama kiai kan penak itu ya. Nah itu saya kira begitu. Ada ibu-ibu yang bertanya, nanti khusus ibu yang pertama yang bertanya nanti dikasih rewet sama ketua tanpa kiai. Dikasih voucher kuota. Monggo. Ada tahu kan satu lagi? Oh iya sambil menunggu ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kalau kan kiai enggak, berarti jadi imamnya akan diterima. Loh, untuk kami jamaah gimana Pak? Kiai, imamnya saya kata. Pak Momar. Mati pegel gitu. Imamnya orang Pak Momar ya orang. Iya imamnya tok sih orang terima. Sholatnya kiai ini tok kan bertanya sih. Iya itu dasarnya baru dia. Asrul nafarin la tuqbalu sholatuhum. Ada 10 kelompok manusia yang tidak diterima sholatnya. Salah satunya warajulun ya'umu ala qaumin wa hum ghalibun. Wong sing imami karo masyarakat kaum gitu, termasuk imam sholat. Tapi mamun pada wadah. Dan gue dari semua ngomong aja suwe-suwe malah kondangan malah. Ya ketajel mbok jeneng. Iya. Dan kalau sholat kita supaya ada jaminan diterimanya jamaah. Jamaah. Karena kita saya kan sering menyampaikan kalau sholat kita supaya ada jaminan terima kita jamaah. Karena ketika kita berjamaah Allah kan melihatnya secara kolektif. Jadi ketika ini terlepas dari itu loh ya, si imam kiai ngetayel gitu ya kan. Jadi kalau jamaah itu pertama diperiksa imamnya. Imamnya sholatnya apik mesti ada jaga apik. Imamnya orang apik ya semua ngarep. Malaikat menemukan satu orang sholatnya apik mesti ada jangkap apik. Ngarep orang ana burine. Mesti ketongan orang sing apik. Ya iya mau agi sholat imam umet yang bukan ke bocah nang pondok mau bah atau nek telah jadi transfer hubung nah itu jenengan di sholat cuma nyamutan nang pondok mboten jenengan ate mboten coba satu sholat saja enggak usah banyak sing dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi sing ora kemutan apa satu sholat saja loh Tahu. Fokus rokat pertama. Ya Allah, saya itu merasa semenit dua kayak orang tahu satu sholat saja sih kabeh Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi orang yang mutan apa-apa. Saya itu sedang sholat di depan Ka'bah jarak 3 meter. Bikin mutane bojo. Kan kayak gimana suratan mandan suwe itu ya. Karo kowe aku bayar lagi sholat kemutan nang ati yo gimana sana karo bojone kan kayaknya mesra temen gue saya sedang sholat di depan Ka'bah jarak 3 meter kemutan bojo Masya Allah kamu mana orang ngarep Ka'bah bukan mutan apa ini mohon maaf ini penting ya karena ini dilakukan saja. Nah ketika tidak ada yang khusyuk itu malaikat menunjuk Gusti, lu iki nembe mantau mirsane jamaah nang musala leduk Al-Kubur kuwe. Al-Kubur kan anu james kubur dhewe. Kubur jamaah ora kubur ora ya. Biasanya kan musala Al-Kubur kan ora kesimak jamaah iki. Wong 12, wong 13. 12 mesti imam siji makmum loro kae. Ora sing usuk apa ta Allah? Asyidu ya malaikati ani qabiltulahu. Hei diseksani malaikat terima kabeh jamaah wong wis bawa aku ora deleng siji wong salat kowe. Tapi sing kedeleng kolektif. Mulane salah satu jaminan supaya kita sholatnya terima ya berjamaah. Udah. Ya di rumah ibadah lebih baik, di rumah enggak apa-apa, penting jamaah. Saya kira begitu. Ada lagi ibu? Ya Pak. Oh ya ibu dulu dong. Assalamualaikum Pak Kiai. Gimana kalau sedekahnya itu kita
Jadi kebetulan saya tadi baru pulang santri gitu ya, ada hadis tentang sodako. Jadi sodako itu khairu abwabil birri. Jadi sebaik-baiknya pintu-pintu kebaikan yaitu bersedekah. Kan kata mutiaranya Gus Bayi itu dermawan, sebaik-baiknya pahala ibadah yaitu dermawan. Sebab dermawan itu dilakukan oleh orang keliru saja itu baik. Seburuk-buruknya dosa adalah gutil. Karena gutil dilakukan oleh orang baik pun itu gak benar. Kan gitu kan? Nah doa ini ada satu pengendika itu dahulu ulama, saya balik dalam referensi, adunga ulil ahyai rahmatun walil amwati maghfiratun. Doa gue nek dikirimke marang wong sing sulit niku rahmat. Nek dikirimke marang wong sing wis tinggal maghfirat. Jadi panjenengan kagungan putra lagi kerja, lagi kuliah nang luar kota misalnya, kirimi doa aja. Khususnya ila ruhi si bolot sing lagi kuliah Al-Fatihah. Nanti jawabnya sampai itu. Khususnya ila ruhi siapa sing lagi mau nang Taiwan, kemudian gaji sekadi Al-Fatihah. Iya, itu rahmat tuh. Tapi kalau kepada orang meninggal maghfirah. Dan bagaimana kita bersedekah palanya untuk anak-anak kita, itu namanya tabarukan. Jadi contoh kayak ya, punya anak sedang bekerja dan sebagainya, kita undang tangga teparo atau santri gitu, kasih sodakoan. Anu undungannya ini anaknya lo lagi modern karena kayak gitu, kita tabarukan. Itu pasti ada asalnya, tetap gitu, nggak apa-apa itu. Jadi boleh-boleh saja dikirimkan kepada orang-orang yang bahkan sedekah itu juga tadfa'ul balaya, bisa menghindarkan berbagai macam penyakit. Bahkan sedekah itu bisa mengobati penyakit, bisa ya. Jadi kadang-kadang biaya itu bisa tertolak itu dengan sedekah. Nah itu juga ada hadis loh, ada hadis itu ya. Tapi saya lagi kesempatannya gimana kelalen ada sini keliru sih terjemahan ini. Sedekah itu bisa menutup 70 macam pintu-pintu keburukan. Jadi ketika kita bersedekah itu akan 70 macam pintu keburukan itu akan ditutup oleh Allah, dicegah. Bahkan sebaik-baiknya berbagi sedekah itu di pagi hari. Cara wong kuna wong desa itu esi uput-uput subuh. Iya, pokoknya esi uput-uput lah. Itu masuk dahsyat sekali. Ini pengalaman ya. Dulu tahun 2012 itu waktu Pak Kapolresnya, ini hubungannya dengan sodako itu tanpa balaya. Pak Kapolresnya itu Pak Driono yang asli Demak. Kebetulan waktu beliau baru hadir ke Banyumas, kan beliau memang santri sih ya. Jadi mengadakan tahlilan besar. Kebetulan nyau sing ditunjuk kalau ngimami takdir gue, ya mandan gede berkate kayak gue. Polres yang beda ya. Polres. Iya, tapi nggak diundang makasih sini ya cukup. Sudah sebut orang apa itu. Nah setelah itu udah bersama, apa kata Pak Kapolres? Pak Yai, saya minta saran panjenengan. Apa yang harus saya lakukan sebelum saya melaksanakan tugas? Dan di dalam waktu itu saya nyelembut gitu ya. Dan saya Pak Polres. Polres kan duitnya cobalah sebagian disisihkan untuk berbagi kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang tua. Oh siap, laksanakan. Beliau kan hampir 6 tahun loh jadi Kapolres di sini, terlama. Jadi setiap bulan beliau itu apa? Nyiapin 100 amplop isi 100.000 tiap bulan. Bulan dia nanggene, bulan dia nanggene, bulan dia nanggene. 1 tahun berikutnya, 1 tahun setelah beliau dinas itu mengadakan lomba dai kamtibmas. Kebetulan saya jadi jurinya. Juara loro mumpuni, ada orang mumpuni. Pertama kali yang mengorbitkan mumpuni itu saya. Mumpuni. Jadi beliau mumpuni nggak pernah lupa dengan saya itu. Iya.
doa dari imamnya juara loro terus mengindosa dan sebagainya. Wih kok nada dilalui orang kabar ya itu. Iya betul itu. Itu di pas lagi rapat sama medan pas laporan sama saya laporan bisa. Bagi betul apa kata panjenengan. Ini saya lakukan ini 1 tahun tiap bulan pribadi. Angka narkoba menurun, angka kriminal menurun, angka kejahatan menurun. Ya itu salah satu. Ternyata sedang itu bisa menutup itu bilang sama saya kejahatan menurun itu dan seterusnya. Jadi kalau orang-orang sih diberi pemberian semakin banyak berbaik, insya Allah malah setelah itu akan terhina. Dan ini juga pengalaman di Banyuwangi ya. Saya kan punya keponakan ngaji di sana. Gue ada mungkin tetangga pondok itu ya, tetangga agak jauh dikit. Wong Sugi itu punya penyakitnya aneh, kadang-kadang dokter masih kewalahan. Sampai beliau itu berobat karena rumah sakit Singapura gitu, pulang baik-baik. Pokoknya duitnya untung-untungan, tapi ya Wong Sugi gitu. Nah suatu saat itu soal kiai itu dekat. Saya kiai, saya sudah ikhtiar, sudah upaya ini mengobati ini keluarga saya, tapi ya kadang perbedaan sedikit terus kumat maning. Kiai ini ngendika ini, bahasa ini ibarat sampean, udah gujuki rezeki kayak udah, tapi metune orang bang, ibaratnya sumur, nek orang delang soni ngono, sesuai banyune mesti buteng, mampu minum kopi, nek banyu mampu. Ya ngarani weteng kok, tapi sumur airnya diambil, mesti sak rotoro, mesti tuke metu maning, mesti ibarat seperti itu. Sampai mungkin metune ora imbang, akhirnya ibaratnya sumur be mambu, barang mambu banyu depan melbunget ya jadi penyakit. Sehingga apa? Sampai bersedekah. Sang jenengan kula sana. Jadi kira-kira angkatan-angkatan arep kumat wis ora berobat ngene. Cukup ngundang santri, doa bersama, sholawatan sebagainya. Itu sampai sembuh total. Jadi pokoknya ngundang santri ya, santri kon doa bersama terus Bali ya. Maksudnya sebenarnya kan ada waret kita di, ada waret, gamblok kan senang ya itu. Sampai sembuh total. Barang sembuh si marah jelas santri ini. Ya orang kumat ya orang enggak mah. Berani kira aja ya kadang-kadang santri ya marah jelas ya. Ya gara-gara mari kan seorang undangan makan gratis, bergizi gratis ya. Berasa santri ada marah jelas ya gue dong. Jadi akhir menjelang kumat ya gue dari paru nang santri kisah atau kumat ya. Saya kira begitu boleh intinya ya mbak ya. Bagaimana Bang Jamil? Nun sewu niki kaitannya dengan tadi info yang menggembirakan bahwa khutbah yang lalu itu yang pendek. Nah kebetulan inilah sini bukan di Jeni, bukan di Kiat, bukan di Tohar, bukan di para khatib-khatib Jumat. Dan ini tadi kan masih menggantung. Nah mohon itu nanti untuk diamini jadi gini. Tadi kan 3 menit pernah Pak Kiai, mungkin dulu pernah. Nah ini nanti ditiru oleh ini semuanya. Karena panjangan kan Suriah Kecamatan. Kalau saya senang-senang saja itu senang jauh. 3 menit terampung pada pemplope udah baik. Nah maksudnya gini. Mungkin begini Pak Kiai. Mungkin pakai dalil khairul umuri awsatuha. Sebaik perkara itu yang tengah-tengah. Karena begini. Memang di beberapa referensi suratnya Kanjeng Nabi itu kalau ngimami surat Jumat itu lebih lama daripada khutbahnya. Banyak Kiai seluruh itu pernah khutbah sama seperti panjenengan. Itu 3 menit selesai. Tapi ya hanya rukun-rukunnya aja hanya itu. Nah, mungkin begini, saya juga pernah kepada Pak Kiai tanya seperti itu. Begini, itu kan dulu. Kalau sekarang kan yang dipikir juga banyak orang-orang yang ngajinya itu nggak pernah ke masjid itu hanya seminggu sekali ketika sholat Jumat. Nah, ketika itu diberi pencerahan. Nah, itu akhirnya diambil jalan-jalan tengah. Ya aja 5 menit, aja setengah jam. Ya diantara 10 sampai 15 gitulah. Nah, akhirnya di beberapa masjid itu ada tulisannya. Saya di itu nonton dah. Khutbah maksimal 10 menit. Di Muhajirin khutbah maksimal 15 menit. Nah, kayaknya di antara 10 sampai 15 itu rentangan itu. Mungkin
di antara mungkin yang perlu kita ambil ambil kesepakatan mungkin 10 menit ya Pak Kiai ya. 10 menit mungkin udah cukup nggih. Artinya ini kan para khotib semuanya nih. Nanti saya juga nih dari Pak Kiai ini kok cepat temen. Yang udah haji, lho kok ning Mekah ning Madinah besuwe nih supaya hanya kan jadi nah ini mungkin perlu statement itu harus rampung sekalian maksimal sekian menit udah cukup. Mungkin menjadi khotib yang bagus dan tidak dirasani oleh jamaah gitu. Ngaten Pak, Pak Kiai. Oke, saya komentari ya. Kalau saya tadi kan saya maklum, saya pernah khotbah 3 menit. Kalau saya seringnya itu standar 5 atau 7 menit. Itu yang sering saya lakukan. Tidak lebih dari 7 menit. Pokoknya maksimal 7 menit sudah. Kalau jadi di dalam hukum fikih ya. Jadi khutbah itu kerjanya kan bukan kayak orang ceramah. Jadi paham orang paham gitu ya. Itu enggak jadi persyaratan. Walaupun jangan sih kan ada orang ngaji orang apa itu ya. Di kesempatan mendengar nasihat-nasihat dan Jumat. Itu sih boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh dikait-kaitkan dengan gue sih dari gue lah mungkin orang tahu ngaji jadi ngajinya nggak pas mau akan khutbah tok dan dirok sama itu. Kan seperti itu bisa kayak gue kan. Jadi substansi dan khutbah itu ya karena sebagai rukun yang menempati 2 rakaat sholat duhur itu jadi tidak memberikan ifham. Mulanya dalam kitab ini disebutkan isma kan. Aweh kerungu jadi diperkirakan khutbah itu bisa terdengar. Walaupun di saat khutbah gue mengantuk kabeh kayak itu ya ora masalah. Itu seperti itu. Sebab begini, kenapa itu kalau di Mekah Madinah ibadahku suwe kayak gue ya? Ini perlu dibahas. Lu nak karena gue mikirnya mau Gusti Allah kabeh. Tujuannya mau mengandalkan ibadah, orang mikir kondangan, orang mikir diri sebelum meriang. Lo kayak kita hidup di masyarakat, mikir bocah, urung bayaran sekolah, boleh utangan, kan seperti itu. Jadi ibadah nangan daripada kapan? Kadang-kadang anak kajian gendikan nih, balik kau khutbah di runang mana, imamnya di runang Mekah itu Pak Mume. Nah itu boleh dipahami. Dia namanya di Mekah Madinah. Wong kabeh kowe mikire mung Gusti Allah tok. Lan ada tukang omah bunga namanya orang kan kayak gitu. Biar larang-larang. Ya kalau kita di tengah masyarakat kan banyak sih dulu sih banyak. Jadi dalam prinsip usul fikih loh. Takdimul aham ngalal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Sholat penting karena sama-sama wajib ya. Tapi ngurusi keluarga juga itu penting, lebih penting. Iya. Jadi dia kaidah ini kadang-kadang disalahgunakan wong tukang udut. Takdimul aham ngalal muhim. Takdimul udut ngalal mangan itu. Dahulukan udut daripada mangan. Mereka wong tukang udut orang sarap orang apa sih penting udut kok. Nah, gue tukang udut tukang marah juga. Itu seperti itu. Jadi sing sedengan lah di tengah masyarakat kita juga kan banyak kesibukan dan sebagainya. Juga kita kondisional gitu ya. Kebetulan saya khotbahnya kan keliling di masjid-masjid. Kebetulan pas sedang khotbah di daerah pedesaan mangsa nudan musim panen. Nah belum bersempat. Sebab apa? Itu pernah saya itu pas khotbah nang Masjid Subang ya wis mangsa panen kan isi banyak petani dan masih musim udang lah itu ya. Pernah saya imam Jumat khotbahnya itu 4 menit. Kalau bahkan saya deleng-deleng saya khotbah nulis saya tidak pernah nyanding teks, jadi spontan baik gitu. Jadi nyanding teks malah kayak aku pribadi gue ya. Anu orang biasa sih itu spontan 4 menit. Terus sholat Jumat. Rakaat pertama niku kul amudu binas. Rakaat kedua wong wis seneng kabeh. Kan kiai iki gue. Ya pas dulu kiai iki gue. Lho, siki nur sewu walaupun kuwi ibadah Gusti Allah ya.
Tapi jangan wong tani duh jajan hal ata dawa banget alon man. Aku semene pancet dol duwite iki arep nggo bayar beras ketan kan nggo kondangan dulu udah ya ora sida dadi duit mbok kan dadi mekruk mbok. Nah itu pernah itu jadi rawat pertama pulang dulu pindah terus guru nyatanya buat tuh streaming bubar itu momen. Nah itu jadi kondisional saja. Jadi tetap hak masyarakat kita penuhi. Jangan sampai kita memberikan hak kepada Allah gitu, kewajiban kepada Allah, tapi mengabaikan hak masyarakat. Nun sewu, Kanjeng Nabi pernah lagi ngimami sholat. Rumah Kanjeng Nabi kan sisi jadi Masjid Nabawi kan jejeran ya. Sholat maghrib itu, pas rokaat sedang bangun rokaat kedua, ini membaca Fatihah gitu ya. Ada anak menangis, ya, mungkin Husain, mungkin ada cucunya gue ya. Si cilik menangis, Kanjeng Nabi sholatnya dipercepat, hanya menghormati hak anak. Sholatnya dipercepat, padahal urusan lagi karena Gusti Allah. Tapi jangan aku takut berarti sholat Kanjeng Nabi orang khusus ya orang kayak gue ya. Yang digaris bawahi begitu. Karena apa? Urusan hak kemanusiaan itu sebenarnya itu diutamakan. Urusan karo Gusti Allah kepenak. Kok kadang-kadang Gusti Allah karo kiyaine si angel kiyaine kok itu. Urusan Gusti Allah kepenak. Salat krungu putune nangis dipercepat. Nah masalah krungu ki pada bayaran sekolah kok malah alon-alon ya demek kok itu seperti itu. Jadi nanti urus masalah ini sebenarnya panjang. Tapi wis wengi ya puas gak puas semeneng mawon. Mohon keikhlasannya untuk subscribe dan jangan lupa pencet tanda lonceng, lalu like, dan yang terakhir share. Jazak.